Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. teman-teman semuanya. Selamat pagi Ibu Dr. Eri Murtini dan Bapak Caraka Hadi. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan topik yang berjudul aplikasi siklus manajemen sumber daya manusia dan juga sistem penggajian. Eh, Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, saya sendiri Ardian Alwen Briandito dengan NIM akhir 383 sebagai moderator. Kemudian ada Siwanur Rahmadani dengan NIM akhir 029. Dan juga ada Muhammad Hanif Sokibun Nazar dengan NIM akhir 210. Kemudian ada Rosal Julian Gianina dengan NIM akhir 215. Dan juga Anisya Jesia Putri dengan NIM akhir 376. Dan Muhammad Mahmuri Sukma Akbar dengan NIM akhir 379. Materi pertama akan dibacakan oleh Siva. Untuk Siva dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi yang pertama itu ada pengertian siklus manajemen sumber daya manusia, MSDM atau penggajian Human Resource Management atau HRM atau payroll cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengelolaan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara efektif. Tugas-tugas yang lebih penting itu meliputi yang pertama ada merekrut dan mempekerjakan para pegawai baru. Yang kedua ada pelatihan, yang ketiga ada penugasan pekerjaan, yang keempat ada kompensasi atau penggajian, yang kelima ada evaluasi kinerja, dan yang keenam ada mengeluarkan pegawai karena penghentian yang sukarela maupun tidak. Nah, tugas 1 dan 6 itu dilakukan hanya sekali pada setiap pegawai. Sementara tugas 2 sampai 5 dijalankan berulang-ulang selama pegawai bekerja untuk perusahaan tersebut. Kebanyakan perusahaan membagi aktivitas ini ke dalam dua sistem terpisah. Tugas 4 kompensasi pegawai merupakan fungsi utama dalam sistem penggajian. Sistem penggajian juga mengalokasikan upah tenaga kerja ke beberapa produk dan departemen untuk digunakan sebagai penentuan harga produk dan kombinasi keputusan. Sistem MSDM ini biasanya merupakan tanggung jawab dari Direktur Sumber Daya Manusia, sementara pengawas mengelola sistem penggajian. Meskipun demikian, sistem ERP menggabungkan kedua aktivitas tersebut. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Siva. Untuk materi berikutnya akan dibacakan oleh Rosel Julian Gianina. Untuk Rosel dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu sistem informasi siklus MSDM atau penggajian. Tinjauan proses MSDM dan kebutuhan informasi pada siklus MSDM atau penggajian. Nah, untuk memanfaatkan pegawai perusahaan secara efektif, sistem MSDM atau penggajian itu harus mengumpulkan data dan menyimpan informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk menjawab berbagai pertanyaan seperti berikut. Seperti berapa banyak pegawai yang diperlukan oleh sebuah organisasi, terus pegawai mana yang memiliki keahlian khusus, keahlian mana yang pasukannya lebih sedikit, keahlian mana yang pasukannya lebih, terus juga seberapa efektif program pelatihan terkini dalam memelihara dan meningkatkan tingkat keahlian pegawai, lalu apakah keseluruhan kinerja meningkat atau menurun, dan apakah ada masalah-masalah dengan perputaran, keterlambatan, atau ketidakhadiran. Next. Okay. Lalu ini merupakan bagian sistem ERP yang mendukung manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Terdapat database induk MSDM atau penggajian pada bagian ini yang berfungsi untuk menyediakan beberapa informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disebutkan tadi. Nah, walaupun begitu, induk tersebut biasanya memuat informasi deskriptif seperti bagaimana yang memiliki keahlian apa dan siapa yang telah menghadiri berbagai program pelatihan. Okay, next. Nah, supaya penggunaan pengetahuan dan kemampuan para pegawai menjadi lebih efektif,
perusahaan dapat menggunakan sistem manajemen pengetahuan. Nah, sistem manajemen pengetahuan atau knowledge management ini berfungsi untuk mengidentifikasi, menangkap, dan menyimpan area-area keahlian yang dimiliki pegawai individu supaya dapat dibagikan dan digunakan oleh pengguna lainnya atau karyawan lainnya. Oke, next. Oke. Terdapat ancaman dan pengendalian dalam siklus MSDM atau penggajian. Yang pertama, itu ada ancaman tentang data induk pegawai yang tidak akurat. Untuk mengatasinya, perusahaan bisa menggunakan berbagai pengendalian integritas pemrosesan untuk meminimalkan risiko kesalahan input data. Lalu perusahaan juga bisa melakukan pembatasan akses terhadap data dan pengaturan sistem supaya hanya para pegawai terotorisasi yang dapat membuat perubahan pada data induk. Untuk ancaman yang kedua, itu adalah pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif seperti gaji dan evaluasi kinerja untuk pegawai individu. Untuk mengatasinya, perlu menggunakan autentifikasi multifaktor dan pengendalian keamanan fisik untuk membatasi akses data induk MSDM atau penggajian hanya kepada para pegawai yang memerlukan akses tersebut untuk menjalankan pekerjaan mereka. Oke, next. Untuk ancaman yang ketiga itu ada hilang atau rusaknya data induk. Untuk mengatasinya, perlu menggunakan backup atau prosedur pemulihan bencana. Nah, untuk ancaman yang keempat, yaitu memperkerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi atau bahkan seorang pencuri. Untuk mengatasinya, kualifikasi kemampuan pada laporan pengendalian posisi itu harus dinyatakan dengan jelas. Para kandidat harus menandatangani pernyataan terkait kemampuan yang mereka miliki di formulir lamaran kerja. Dan perusahaan juga dapat bekerja sama dengan perusahaan profesional untuk melakukan pengecekan latar belakang para pelamar kerja. Okay, next. Nah, untuk ancaman yang terakhir itu ada pelanggaran atas hukum dan peraturan terkait perekrutan dan pemecatan pegawai secara tepat. Nah, untuk mengatasinya itu kita perlu atau perusahaan perlu mendokumentasikan seluruh tindakan terkait pemberitahuan untuk tujuan perekrutan dan proses memperkerjakan pegawai baru serta pemecatan pegawai. Nah, melakukan pelatihan berlanjut untuk selalu memperbarui informasi tentang hukum ketenagakerjaan itu juga perlu dilakukan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rosel. Untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh Muhammad Hanif Sokipun Nazar. Untuk Hanif, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas siklus penggajian. Sistem penggajian melibatkan 5 sumber utama. Departemen MSDM yang memberikan informasi ke pegawai yang mengajukan perubahan potongan, departemen yang menyediakan data jam kerja, pemerintah yang memberikan instruksi pajak, serta perusahaan asuransi yang memberikan petunjuk potongan. Output utama sistem ini memberikan petunjuk potongan. Output utama sistem ini berupa cek gaji yang didistribusikan kepada pegawai, ditransfer melalui bank, dan dialokasikan untuk membayar kewajiban seperti pajak dan asuransi. Setiap tahapan dalam siklus penggajian memerlukan pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan informasi secara akurat. Sistem ini dirancang untuk menjamin transparansi, akurasi, dan kepatuhan dalam proses penggajian, pembayaran gaji dengan melibatkan koordinasi kompleks antara berbagai pihak internal dan eksternal perusahaan. Next, Mas. Lalu, aktivitas siklus penggajian yang pertama yaitu memperbarui database induk penggajian. Aktivitas pertama dalam siklus MSDM atau penggajian adalah pembaruan database induk penggajian yang mencerminkan berbagai perubahan internal. Perubahan tersebut meliputi perekrutan baru, pemberhentian, perubahan tingkat pembayaran, atau perubahan gaji tertahan. Secara berkala, data induk juga diperbarui untuk menunjukkan perubahan pajak dan potongan asuransi. Departemen MSDM bertanggung jawab memperbarui database penggajian untuk perubahan internal ketenagakerjaan. Sementara Departemen Penggajian memperbarui informasi tarif pajak dan potongan berdasarkan pemberitahuan dari pemerintah dan perusahaan asuransi. Meskipun penggajian diproses secara batch, Departemen MSDM memiliki akses online untuk memastikan perubahan dimasukkan tepat waktu dan tercermin dalam periode pembayaran berikutnya. Next.
Di sini terdapat dua gambar diagram yang menjelaskan siklus penggajian dalam suatu organisasi. Diagram pertama ini adalah diagram konteks sistem penggajian yang menggambarkan interaksi antara berbagai entitas yang terlibat dalam proses penggajian. Di sini terlihat bahwa Departemen SDM, Departemen Keuangan, Departemen Kepegawaian, dan sistem penggajian saling berinteraksi dan berbagi data atau informasi. Misalnya, Departemen SDM dapat melakukan perubahan data karyawan yang kemudian akan memicu perubahan di sistem penggajian. Begitu pula Departemen Keuangan yang terlibat dalam proses pengeluaran gaji. Next, Mas. Lalu diagram kedua adalah diagram aktivitas dasar siklus penggajian. Diagram ini memaparkan secara lebih rinci aktivitas-aktivitas inti yang dilakukan dalam siklus penggajian, seperti 1. Perubahan penggajian. Aktivitas ini mencakup perubahan data karyawan, struktur gaji, dan lain-lain yang terkait dengan penggajian. Kedua, data waktu dan kehadiran, aktivitas pencatatan dan pengumpulan data kehadiran, serta jam kerja karyawan. Yang ketiga, sistem penggajian aktivitas, pemrosesan penggajian, perhitungan gaji, dan pembuatan laporan penggajian. Yang keempat, pengeluaran gaji, aktivitas pembayaran gaji kepada karyawan dan transfer dana ke rekening mereka. Diagram aktivitas dasar ini menunjukkan bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut saling terikat dan mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk siklus penggajian yang utuh. Next. Lalu aktivitas siklus penggajian yang kedua adalah memvalidasi data, waktu, dan kehadiran. Dalam dunia ketenagakerjaan, pengumpulan data, waktu, dan kehadiran pegawai berbeda-beda tergantung pada status pembayaran mereka. Pegawai yang dibayar per jam biasanya menggunakan kartu waktu untuk mencatat kedatangan dan keberangkatan. Sementara pegawai bergaji tetap seperti manajer dan staf profesional cenderung diawasi secara informal oleh supervisor mereka. Perusahaan manufaktur dan organisasi jasa seperti KAP, kantor hukum, dan konsultan menggunakan kartu jam kerja atau lembar waktu untuk melacak penggunaan waktu pegawai secara detail. Hal ini membantu dalam mengalokasikan biaya tenaga kerja antar departemen dan menagih klien secara akurat atas jasa yang diberikan. Staf penjualan umumnya dibayar melalui kombinasi gaji dan komisi. Dengan beberapa perusahaan mulai mengembangkan sistem bonus insentif untuk meningkatkan produktivitas. Namun desain sistem insentif memerlukan kehati-hatian. Skema yang buruk dapat menghasilkan perilaku yang tidak diinginkan. Sistem komisi yang mereka terapkan mendorong pegawai merekomendasikan perbaikan yang tidak perlu, yang akhirnya merusak kepercayaan pelanggan. Penting bagi perusahaan untuk merancang sistem kompensasi yang cermat dengan tujuan yang realistis, selaras dengan tujuan korporasi. Tujuan insentif harus dapat diukur secara objektif dan diawasi dengan ketat. Para akuntan pun disarankan untuk terlibat dalam meninjau praktik kompensasi guna menghindari potensi masalah hukum dan peraturan. Sekian dari apa yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pemaparan materinya Mas Hanif. Materi berikutnya akan dibacakan oleh Muhammad Mahmuri Sukmabar. Untuk Mas Mahmuri, dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator sebelumnya. Selanjutnya di bagian aktivitas siklus penggajian itu langkah selanjutnya itu ada setelah memvalidasi data yaitu menyiapkan penggajian kepada karyawan atau tenaga kerja. Dan untuk proses sendiri itu ada di figur 14.4 di samping ini. Gaji di sini meliputi pajak penghasilan negara, negara bagian, dan juga negara daerah. Begitu pula dengan pajak Social Security. Ketika gaji dihitung berdasar year to date untuk gaji kotor, potongan, dan gaji bersih dalam catatan pegawai, pada file untuk penggajian diperbarui. Mengelola catatan dalam pendapatan kumulatif yang akurat sangat penting untuk dua alasan. Yang pertama, karena potongan pajak Social Security dan potongan lainnya memiliki pisah batas atau cut-off. Kedua, informasi ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa jumlah pajak dan potongan lainnya yang sesuai sudah dibayarkan ke petugas pemerintah atau yang terkait. Next. Selanjutnya ini ada pelaporan pendapatan atau earning statement, yaitu sebuah laporan yang mencantumkan jumlah gaji kotor, pemotongan dan jumlah gaji bersih untuk periode terkini dan total year to date untuk setiap kategori. Berikut isi tujuan dari laporan MSDM atau penggajian yang biasanya dihasilkan. Oke, next.
Ada sendiri ada ancaman dan juga pengendalian. Kerumitan dalam pemrosesan pengajian, terutama berbagai ketentuan hukum pajak, membuat pemrosesan pengajian rawan akan kesalahan. Di sini ada tiga jenis pengendalian integritas pemrosesan yang dapat mengurangi ancaman kesalahan pengajian. Yang pertama ini adalah total batch atau batch total. Sistem MSDM atau pengajian yang canggih akan terus menggunakan pemrosesan batch untuk pengajian. Akibatnya, total batch harus dihitung pada waktu entry data dan kemudian dicocokkan dengan total yang dapat dibandingkan yang dihitung dari setiap tahap pemrosesan. Total hasil atau total hash atau hash total nomor pegawai sebagai contohnya akan sangat berguna jika total hash asli dan hash berikutnya nomor pegawai cocok. Selanjutnya ini ada melakukan cross-footing daftar pengajian atau cross-footing payroll register. Total dari kolom gaji bersih harus sama dengan total gaji kotor dikurangi potongan total. Jika tidak sama, maka sebuah kesalahan terjadi dalam pemrosesan dan perlu diselidiki serta dikoreksi. Selanjutnya itu ada akun clearing penggajian atau payroll clearing account. Akun clearing penggajian adalah sebuah akun buku besar umum yang dapat digunakan dalam proses dua langkah untuk mengecek keakuratan atau kelengkapan dari pencatatan biaya, penggajian, dan alokasi lebih lanjut terhadap pusat biaya-biaya yang sesuai. Oke, cukup sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Mahmuri. Materi di berikutnya akan dibacakan oleh Ica. Untuk Ica dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan aktivitas siklus penggajian bagi yang mengeluarkan penggajian. Yang pertama adalah proses. Setelah cek gaji disiapkan, petugas penggajian memeriksa dan menyetujui daftar penggajian. Setelah memeriksa daftar penggajian dan voucher pencairan, kasir kemudian menyiapkan dan menandatangani sebuah cek atau mengajukan sebuah transaksi elektronik fund transfer atau EFT. Setoran langsung adalah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya pemrosesan penggajian. Setoran langsung menyediakan penghematan kepada para atasan dengan menghapus biaya pembelian, pemrosesan, dan pendistribusian cek kertas. Lalu, ancaman dan pengendaliannya. Ancaman besar lainnya dalam proses penggajian adalah pencurian cek gaji, penerbitan cek gaji ke pegawai fiktif, atau penerbitan cek gaji ke pegawai yang telah diberhentikan. Hal ini menimbulkan peningkatan biaya dan hilangnya kas. Menerapkan pengendalian pada penggajian terkait pengeluaran kas lainnya yang dibahas pada materi sebelumnya dapat mengatasi ancaman tersebut. Secara spesifik, akses terhadap cek gaji kosong dan terhadap mesin tanda tangan cek harus dibatasi. Lalu seluruh cek penggajian harus secara utuh dinomori sebelumnya dan secara periodik diperhitungkan. Lalu kasir harus menandatangani seluruh cek penggajian hanya ketika didukung dengan dokumentasi yang layak atau daftar penggajian dan voucher pencarian. Next. Lalu ada proses. Rencana manfaat fleksibel atau flexible benefit plan adalah sebuah rencana di mana tiap pegawai menerima beberapa perlindungan minuman dalam asuransi medis dan kontribusi pensiun, plus manfaat tambahan kredit yang dapat digunakan untuk mendapatkan waktu berlibur ekstra atau asuransi kesehatan tambahan. Rencana ini terkadang disebut sebagai rencana manfaat gaya kafetaria karena rencana ini menawarkan menu pilihan. Lalu, ancaman dan pengendaliannya. Ancaman utama dalam aktivitas ini adalah kegagalan untuk memenuhi pembayaran yang diperlukan, pembayaran yang tidak tepat waktu, atau kesalahan dalam pembayaran tersebut. Ancaman ini dapat menimbulkan denda dari petugas pemerintah, dan pegawai juga dapat mengeluh apabila kesalahan tersebut secara negatif memengaruhi manfaat pensiun atau manfaat lainnya. Lalu next. Oke, baik. Di sini ada materi selanjutnya adalah opsi outcasting atau biro jasa penggajian dan organisasi pengusaha profesional.
Biro Jasa Penggajian atau Payroll Service Bureau mengelola data induk penggajian untuk tiap kliennya dan memproses penggajian untuk mereka. Sebuah organisasi pengusaha profesional tidak hanya memproses penggajian, tetapi juga memberikan jasa MSDM seperti desain pemanfaatan pegawai dan administrasi. Ketika organisasi mengalihdayakan pemrosesan penggajian, mereka mengirimkan data waktu dan kehadiran pegawai beserta informasi mengenai perubahan personil pegawai kepada Biro Jasa Penggajian atau PIO setiap akhir periode penggajian. Next. Biro Jasa Penggajian dan PIO biasanya menarik bagi bisnis kecil atau menengah karena alasannya yang pertama adalah mengurangi biaya. Biro Jasa Penggajian dan PIO memanfaatkan skala ekonomi terkait dengan menyiapkan cek gaji untuk sejumlah besar perusahaan. Mereka dapat membebankan biaya yang biasanya lebih rendah dari biaya untuk melakukan penggajian in-house. Lalu ada jangkauan manfaat yang lebih luas. PIO menyertakan biaya atau proses administrasi manfaat untuk seluruh kliennya. Akibatnya, PIO memungkinkan perusahaan-perusahaan kecil untuk meminta jangkauan manfaat sama luasnya dengan yang biasanya disediakan PIO untuk perusahaan besar. Lalu yang terakhir, pembebasan atas sumber daya komputer. Sebuah biro jasa penggajian atau PIO mengeliminasi satu atau lebih aplikasi sistem informasi akuntansi atau SIA, atau manajemen penggajian dan manfaat. Sumber daya komputer yang bebas tersebut kemudian dapat digunakan di area lain, seperti entry pesan penjualan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih, Cak. Tiba saatnya kita membacakan kesimpulan pada pemaparan materi pada pagi hari ini. Baik, kesimpulan adalah siklus MSDM atau penggajian mencakup proses perekrutan, pelatihan, evaluasi kinerja, dan juga pengelolaan kompensasi. Sistem ini membutuhkan data akurat tentang pegawai untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efektif, ancaman seperti kesalahan data, kemudian kebocoran informasi dan juga kesalahan penggajian dapat diminimalkan melalui pengendalian akses, autentifikasi, dan juga pencadangan data. Dalam penggajian, tahapan penting meliputi pembaruan data, validasi, kehadiran, perhitungan gaji, hingga distribusi pembayaran yang transparan dan juga akurat. Untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi, banyak perusahaan mengalihdayakan proses ini ke Biro Jasa Penggajian atau BEO, yang juga memberikan manfaat tambahan bagi bisnis kecil dan juga menengah. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.